warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Pica Pica. PD PAUD inspiratif, ceria dan asik. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Rahma. Dan aku Ulfa. Oke, di sini juga sudah ada narasumber hebat, yaitu ada Teh Dipa dan Teh Kai. Halo Teh Dipa dan Teh Kai. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau Teteh sendiri gimana? Alhamdulillah aku baik. Bapak baik juga. Alhamdulillah. Oke Teh, karena alhamdulillah kabarnya baik gitu. Nah hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik gitu ya, yaitu mengenai karakter profesi terhadap perlindungan anak dalam hukum Islam. Oke, podcast kita kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai karakter profesi terhadap perlindungan anak dalam hukum Islam gitu. Nah, seperti yang kejadian-kejadian yang viral kemarin ya Teh, mengenai fantasi sedara. Teh. Oke Teh, berbicara mengenai karakter profesi terhadap perlindungan anak nih. Kemarin ada kasus yaitu fantasi sedara. Dan yang isinya itu adalah orang tua sendiri yang melecehkan anak atau ya anak-anak yang harus dilindungi malah ini ya oleh orang tuanya sendiri. Nah, bagaimana pendapat Teteh nih mengenai fantasi sedara ini, fantasi sedara? Boleh dari Teh siapa dulu, Teh Asya, Pak, Kaya? Oke, mungkin dari aku sendiri ya, jujur itu miris banget sih Teh. Aku kaget banget ngelihatnya, karena di dalam apa sih, di dalam grup itu kan ada orang tua yang mana dia itu ngirim foto anaknya terus dengan kata yang tidak senonoh. Itu kan menjadi suatu kekhawatiran sendiri kan Teh, apalagi orang tua yang harusnya menjadi tameng pelindung bagi anaknya, yang dia harusnya mengayomi anaknya, pokoknya orang tua yang harus menjadi garda terdepan gitu. Ini malah menjadi orang yang paling, dia bisa menimbulkan trauma bagi anaknya, dia bisa membuat si anaknya ketakutan dan mungkin membenci orang tuanya sendiri. Dan itu jelas-jelas hal yang sangat bertentangan gitu ya Teh, karena kan orang tua harusnya dia itu menjadi karena kan orang tua itu sudah diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga anak-anaknya, untuk untuk agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu, tapi malah dirusak oleh orang tua. Ini itu satu pendapat dari aku. Hai, gimana nih Teh? Ya kalau dari aku sih juga nggak setuju banget ya, karena itu incest kan jatuhnya, dan dalam Islam pun sangat diharamkan kan, karena masuknya zina juga, apalagi udah zina sedarah gitu kan, Anak sendiri. iya yang harusnya dilindungi malah dilecehkan kayak gitu. Sebenarnya itu dan bejat banget ya kayak kelakuannya. Hanya menuju Indonesia emas, malah menuju Indonesia Cemas. Ya. Setuju banget ya, orang tua itu yang harusnya memenuhi malah merusak gitu ya. Nah Teh, tadi berbicara mengenai karakter profesi, bisa dijelaskan juga gitu apa itu karakter profesi dalam Islam? Oke, jadi karakter profetik itu simpelnya sih sifat-sifat kenabian, sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh para nabi, dan tentu harus dilakukan juga nih kita sebagai umatnya. Jadi di sini ada 4 karakter profetik. Yang pertama di sini ada sidik, ada amanah, ada tabligh, dan juga ada partonan. Sidik sendiri itu apa? Sidik itu artinya itu jujur, dimana kita itu harus berkata yang jujur, berkata yang sebenarnya tanpa harus menutupi. Terus yang kedua di sini ada amanah. Amanah yang artinya terpercaya. Jadi seorang rasul itu memiliki sifat yang pasti dipercaya oleh umat Islam karena dia menyampaikan risalah langsung dari Allah, dan juga kita juga harus memiliki sifat itu, kita harus bisa dipercaya oleh orang lain seperti itu. Terus yang ketiga tadi ada sifat tabligh yang artinya menyampaikan kebenaran. Sebenarnya ini
dari satu poin ke poin yang lain itu saling berhubungan. berhubungan, ya. Intinya lah sama gitu, harus menyampaikan hal-hal yang benar tanpa menutupi-nutupi ya. Terus yang terakhir di sini ada karona yang artinya cerdas. Dimana kan kita sama Allah diberikan akal itu untuk berpikir. Nah, sekarang nih contohnya, sekarang kan lagi zamannya digital. Kita itu harus jangan berdiam diri terus, tapi kita harus memanfaatkan media digital itu untuk belajar, untuk menambah ilmu agar bisa menjadi pribadi yang cerdas dan lebih baik. Nah, dari kasus tadi ya yang pantasnya sedara, bagaimana sih cara orang tua melindungi anak itu biar gak dilecehkan? Pertama harus diawasin ya, jangan sampai lepas gitu. Dan kalau misalnya grup fantasi saudara kan itu di handphone gitu ya, kayak di internet. Nah itu kalau misalnya lagi main gadget juga diawasin supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Kita sebagai orang tua harus lebih aware lagi lebih peka terhadap sekitarnya Iya. anak. Ya, apalagi ini fantasi saudara itu sama ayahnya sendiri Iya, gitu ya. dari dalam ibaratnya. Iya, dari orang tua sendiri gitu. Seorang ibu apalagi ya, mungkin kita nanti calon ibu harus lebih menjaga lagi. Kita kan di sini kan sebagai calon ibu nantinya kita harus pintar juga nyari suami, harus Iya. bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anak. Oke, nih. Dari tadi berarti kita sebagai orang tua itu memiliki hak itu dan kewajiban untuk melindungi anak. Bagaimana hak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya? Yang pertama, anak tuh pastinya harus dapat kasih sayang ya, karena bisa fatal juga kalau misal anak tuh kekurangan kasih sayang, dan bisa juga terjerumus ke arah yang gak diinginkan gitu dan yang gak benar. Terus juga harus dapat pendidikan, harus dapat hidup yang aman dan tenang. Jadi hak orang tua itu yaitu memberikan kasih sayang ya teh, terus pendidikan. Nah, kalau kewajibannya apakah hanya pendidikan saja gitu, hanya ada yang lain? hanya sekolah saja gitu, main anak saja, ataukah ada lagi sebagai kewajiban orang tua? Oke, sebagai orang tua kita itu punya kewajiban yang sangat banyak tentunya ya. Kita tidak hanya mengajarkan ilmu dunia saja kepada anak, tapi tentunya ilmu akhirat juga. Dimana kita sebagai orang tua sedini mungkin kita ajari tauhid kepada anak, bagaimana cara kita menyembah Allah dengan baik dan benar, bagaimana cara kita memperkenalkan agama Islam di kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana cara agar akidah anak-anak kita itu bisa lurus gitu kan ya teh, agar mereka nantinya tidak gampang terjerumus sama hal-hal yang negatif ya jangan sampai kita melupakan mengajarkan akhirat itu kepada anak kita, karena anak itu kan investasi amanah Ya, amanah titipan dari Allah. Penerus juga gitu ya, Iya. bangsa juga gitu, bakal menjadi orang tua juga. Iya. Hal Kan tadi karakter profetik itu ada 4 ya. Nah, gimana sih contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang tua gitu? Kalau yang pertama dari yang sedikit dulu ya, yang jujur. Kita juga sebagai orang tua juga harus bisa jadi role model buat anak ya, buat bersikap jujur gitu. Kalau misal kita sebagai orang tua terlambat jemput gitu, kasih tahu aja alasannya kenapa gitu, jangan bohong gitu, membuat alasan yang sebenarnya nggak ada. Terus kalau yang kedua itu amanah itu nepatin janji mau sekecil apapun. Misal anak dapat nilai bagus nih, dapat 100, terus kita janji beliin mainan, nah itu harus ditepatin. supaya anak tidak nagih kan, Iya. kalau anak dijanjikan itu pasti nagih. Iya. Dan jangan disepelein juga gitu kan, karena kan kayak misal nanti misal anak misal udah dapat nilainya 100 gitu, terus kayak kita janji bakal dikasih hadiah, kali bohong gitu. Jadi nantinya ke orang tuanya sendiri pun nggak percaya gitu. Lalu yang ketiga itu ada tabligh, itu mengajarkan kebenaran. Jadi kalau misal anak berbuat salah, kita tuh jangan
asal marah aja gitu, tapi tanpa ngasih tahu salahnya di mana atau kamu tuh harus kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya anak buat salah, kita kasih tahu juga dia tuh salahnya di mana dan harus kayak gimana. Oke, jadi yang terakhir juga ada patona ya Teh. Yaitu artinya kan cerdas. Jadi kita itu contohnya apa ya? Sebagai orang tua intinya kita harus mengasah kecerdasan anak. Kita harus membantu anak menggali potensi dirinya. Misalnya anak dia itu minat dalam hal olahraga, dia itu suka berenang gitu. Kita sebagai orang tua harus memfasilitasinya untuk memberikan dia les berenang atau mengajak dia berenang setiap sepekan sekali seperti itu ya Teh. Intinya di support lah. Ya betul, support semua keinginan anak dalam hal belajar. Ini teh kalau misalnya karakter profetik itu tidak diterapkan di kehidupan sehari-hari ini, apa penyebabnya? Kayak bahayanya ya Teh. Ya, Apakah ada contoh Ya sih, itu bahaya banget sih Teh kalau misalnya kita sudah menerapkan karakter profetik di kehidupan sehari-hari ya. Jadinya kita bakalan gampang terbawa arus oleh zaman gitu. Kita bakal gampang dihasut, digoda. Terus kalau misalnya kita nggak punya iman yang kokoh atau tauhid yang bagus, maka nanti kita akan gampang masuk ibaratnya kayak hal yang sesat gitu, mungkin kayak yang sesat atau kayak gimana. Jadi kita mudah disetir lah oleh dunia. Oke, mungkin ini terakhir pesan nih untuk orang tua agar selalu melindungi anaknya, juga menjaga anaknya. Pesannya apa? Oke, kalau menurut aku yang paling penting itu ngasih kasih sayang ya, dan gak cuma materi tapi pikiran dan jiwa juga, karena kan banyak juga ya kasus yang anak tuh gak dapet kasih sayang, jadinya agak ke hal-hal yang sesat gitu, dan itu kan kita pengen banget kan menghindari itu. Udah. Oke, mungkin kalau dari aku untuk orang tua di luar sana nih, sayangi dan jaga anak-anak kalian, karena anak-anak adalah investasi, adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita harus menjaganya dengan sepenuh hati, karena yang namanya amanah, yang namanya titipan, sewaktu-waktu bakal Allah ambil lagi. Iya. Nah, di saat seperti itu kita harus memberikan bekal yang baik kepada anak-anak, harus mengajarkan nilai-nilai agama, bukan hanya materi saja, seperti itu. Ini saja sih dari aku. Oke, terima kasih Teh Najwa, Teh Dipa. Sebagai orang tua yang harus melindungi anaknya, yang harus menjaga anaknya, dan melihat dari kasus-kasus ini yang malah dirusak ke anak-anaknya, dan nanti anaknya ketika yang harus dilindungi itu orang tuanya sendiri gitu yang malah merusak sendiri. merusak. Nanti anak itu bisa Trauma. bisa bingung mau minta perlindungan kepada siapa gitu. Dan penting juga untuk menerapkan karakter profetik juga sehingga anak memiliki bekal untuk di kehidupan dewasa nantinya gitu, agar menjadi orang tua yang akan menjaga anaknya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Teh Najwa dan Teh Dipa sudah menyampaikan topik yang sangat menarik mengenai karakter profetik terhadap perlindungan anak dalam Islam. Ya. semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Teh Najwa dan Teh Dipa yang sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat keren dan penting ya bagi kita mengenai karakter profetik dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap perlindungan anak dalam hukum Islam. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Oke, amin wa amin. Sekian podcast kita hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami dari podcast Bicara Dari PAUD, inspiratif, ceria, dan asik. Sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.